Mana titik temu antara pilihan manusia, yaitu pilihan kita, untuk baik dan buruk, mana titik temunya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah seorang pelacur masuk surga karena memberikan minum seekor anjing kehausan. Orang pelacur saja memberikan anjing minum masuk surga. Masa saya yang bukan pelacur ngasih orang makan buka puasa nggak masuk surga gitu ya? Pola pikirnya begitu. Hah? Ini sekarang jalannya orang-orang yang memudah-mudahkan syariat. Jalannya orang yang menghibur dengan cara yang batil. Ada seorang pelacur dari Bani Israel. Zaman dahulu kala. Bukan umat Nabi Muhammad. Dia kehausan. Lalu dia turun ke sumur, minum. Begitu naik, dilihat ada seekor anjing yang benar-benar kehausan sehingga terjulur-julur lidah. Yang melihat, waduh, kehausan sekali. Ada rasa iba, rasa sayangnya kepada hewan. Berbuat baik kepada hewan tersebut dari hatinya yang sangat tulus. Dia turun lagi ke bawah, ambil air, naik ke atas, beri. Allah berterima kasih kepadanya dengan cara mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke surga. Maksud hadis adalah karena dia telah berbuat baik dari hatinya yang sangat tulus, Allah melihat ketulusan itu, akhirnya Allah berikan kepadanya hidayah untuk taubat dari perbuatannya itu dan hidup di atas ketaatan setelah itu dan wafat di atas ketaatan. Dengannya dia masuk surga. Ini bukan mati di atas menjadi pelacur lalu masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Maka kalau ingin seperti itu, silakan berikan minum anjing, berikan minum hewan lain, namun taubat setelah itu. Jangan dipahami, berikan minum anjing, tetap melakukan maksiat itu sampai mati. Bukan itu makna hadis. Maka perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan, penuh bobot kasih sayang, bobot cinta, bobot menyayangi itu di sisi Allah akan membuka pintu hidayah. Di bahasan lain, ketaatan akan membuka pintu hidayah. Kalau dilakukan dengan penuh keseriusan dan keikhlasan dan curahan kasih sayang. Karena Allah mencintai orang yang mencintai. Allah menyayangi orang yang menyayangi. Allah mengasihi orang yang mengasihi. Allah akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Ini sifat Allah. Temu antara pilihan manusia dengan takdir. Bahasanya sangat panjang. Itu 2 jam pertemuan lagi. Saya jawab singkat, takutnya antum gagal paham. Karena ini bahasan ini kadang-kadang 2 jam pun kita bahas, belum juga paham dia. Sudah paham-paham. Jadi daripada gagal paham, mendingan nggak saya jawab. Cukup dijawab yang pelacur membeli minum air tadi aja. Kalau kita difitnah sama orang lain, setelah kita tidak melakukannya, apa yang harus kita lakukan? Lakukan transfer pahala kepada saya. Dia yang sholat, saya yang dapat pahalanya. Dia yang baca Quran, saya yang dapat pahalanya. Nyaman nggak? Udah begitu aja, jangan dibalas. Orang yang fitnah kita, jangan dibalas. Kita hidup di dunia ini ingin banyak dapat pahala sebanyak-banyaknya. Sementara dengan cara seperti tadi, Allah berikan kesempatan kita nggak beramal, dapat amal. Nggak beramal, tak berbuat ibadah, dapat pahala. Kan enak tuh. Gratis pahalanya, Pak. Cara untuk mengobati hati kita apabila difitnah orang. Jangan perpanjang urusannya.
Mengapa orang yang kecanduan handphone, dia merasa saya happy di depan handphone saya? Saya katakan tadi, jangan percaya omongannya. Jangan percaya apa? Omongannya. Dia hanya tidak jujur kepada kita apa yang sedang dia rasakan. Kepada kita apa yang sedang dia rasakan. Seluruh maksiat membawa kejenuhan. Seluruh maksiat membawa kepada dada yang sempit. Seluruh maksiat membawa kepada rasa galau. Allah katakan, mustahil dia merasakan nyaman di tengah maksiat dia itu. Itu salah. Dia lagi sedang tidak pada kita. Atau mungkin baru saja menikmati. Maksiat itu Pak. Kalau baru-baru nikmati terasa enaknya. Baru menikmati. Baru mulai menikmati itu ada rasa lezatnya. Di awal-awal. Perlahan tapi pasti dia akan hilang. Yang tersisa hanyalah kepedihan. Sempitan. Kegundah gulanaan. Hati yang resah dan gelisah. Hati yang selalu tidak merasa tenang. Itu akibat maksiat. Semua maksiat seperti itu. Ini di awal-awal dia masih merasakan lezatnya. Di awal-awal. Namun setelah itu akan hilang. Saya adalah orang yang terkena penyakit was-was sudah cukup lama. Pertanyaannya, kita singkat saja, bagaimana caranya agar saya bisa kembali semangat mengerjakan ketaatan kepada Allah tanpa ada. Banyak-banyak dekat dengan ketaatan, banyak-banyak dekat dengan ilmu, banyak-banyak diskusi dengan orang yang berilmu, banyak-banyak mengadu, meminta kepada Allah, merintah. Karena ini akan membawa kita kepada ketenangan dan lambat laun. Insya Allah kalau Allah melihat keseriusan kita melakukan itu, akan keluarkan kita dari kemana yang sangat banyak, di antaranya was-was. Ada korelasi antara maksiat dan ketaatan dengan muhasabah. Muhasabah adalah aksi kita menghitung-hitung diri kita, taat atau maksiat. Itu muhasabah. Menghitung diri kita, mengkoreksi diri kita, introspeksi diri kita, itu dia muhasabah. Istri saya masih suka untuk melakukan maksiat. Pakai kartu kredit, acara-acara bid'ah. Sebagai suami, saya sudah melarang dan menegur maksimal mungkin, kadang-kadang sampai konflik. Apakah di akhirat nanti saya diazab Allah atas maksiat istri saya? Kalau memang Allah melihat kewajiban kita sebagai seorang suami untuk itu telah kita tegakkan seperti yang Allah inginkan, maka kita tidak akan terkena efek dosa daripada pasangan hidup kita. Suami tidak terkena dari istrinya, istri tidak terkena dari suaminya. Syaratnya apa tadi? Allah melihat, Allah menghitung bahwa tugas kita telah kita laksanakan sebagaimana yang Allah inginkan. Karena beda antara pernyataan kita, saya telah menjalankan yang diperintahkan Allah, dengan perhitungan Allah. Boleh jadi kita merasa telah menjalankan, dalam perhitungan Allah belum. Masih banyak yang belum kita tunaikan. Masih banyak yang kita lalaikan. Kalau memang Allah menghitung aksi kita untuk menasihati, aksi kita untuk membimbing, melarang, menegur, itu sudah sampai kepada aksi yang diinginkan Allah.
maka kita tidak terkenal. Allah. Namun saya hanya ingin bertanya, Pak, itu dulu yang milih siapa ya? Yang milih istri antum itu siapa? Bukannya antum juga yang milih. Sekarang kok ngeluh? Ini penting loh. Itu. Harusnya kita nikmati pilihan kita sendiri dengan segala-gala apa yang ada di dalamnya. Itu pilihan. Hal yang salah kita mau memilih, tapi tidak mau konsekuensi pilihan. Pilihan itu ada konsekuensinya. Kan memilih mau, konsekuensinya nggak mau. Saya nggak mau panjang-panjang itu aja deh. Orang tua saya sering butuh bantuan untuk biaya hidup dan biaya sekolah adik, sementara saya masih ada hutang. Harus saya diutamakan. Kondisi ini tergantung situasi dan kondisi juga. Kalau hutangnya masih bisa diundur, hutangnya bukan satu lagi itu tempo, dan dia tidak berdusta, dia sampaikan kepada orang yang berhutang, ibu saya butuh bantuan, bolehkah saya undurkan pembayaran? Maka boleh. Tapi kalau dia berdusta kepada orang yang dia berhutang kepadanya, maka ini penzoliman. Kenapa? Karena bayar hutang lebih utama. Bagaimana hukum mengadopsi anak? Dilarang oleh agama. Anak mengadopsi anak dilarang oleh agama Allah. Dulu pernah diizinkan di kota Mekah. Sesampainya di kota Madinah diturunkan ayat melarang. Maka mengadopsi anak hukumnya haram. Adopsi anak hukumnya haram. Boleh. Bagaimana kaitannya dengan ini agamamu tergantung temanmu? Hal ini sangat pengaruh kepada keimanan kita. Tapi tadi kan Ustadz ngomong, saya nggak bisa karena teman saya begini. Kan tinggal ganti teman. Itu yang belum saya omongkan. Kita merasa saya nggak akan bisa taat karena teman saya begini. Kita salahkan teman atas aksi maksiat yang kita lakukan. Itu tidak benar, karena teman bisa diganti. Kenapa nggak ganti teman? Saya bicara di bab yang berbeda, Anda datang dengan hadis di bab yang berbeda. Sama tergantung temannya. Teman kita amburadul, kita pun akan amburadul kalau berteman dengan dia. Oleh karena itu, tinggalkan teman amburadul, pindah kepada teman yang tidak amburadul. Dipahami? Itu yang saya maksud tadi. Jangan salahkan kawan-kawan kita karena maksiat kita. Oh, kita yang mau kawan sama dia? Tinggalkan kawan itu. Seluruh yang batil, ada hal yang mirip dengannya di yang hak. Seluruh yang salah, ada hal yang mirip dengannya, namun tidak salah. Tinggal dipindah aja. Tinggal ditukar aja. Tinggal putar haluan. Antum suka nongkrong, cerita, tapi haram. Tinggalkan itu, nongkronglah, nongkrong halal. Kayak kita ini nongkrong halal. Setelah itu kita duduk di luar cerita diskusi agama. Orang halal. Orang dengan teman-teman yang tidak menghibahi orang, yang tidak cerita aib orang, tidak diskusi bagaimana bisnis sekarang, bagaimana pembangunan masjid sekarang, ngobrol juga kan? Kita ngobrol juga, kita nongkrong juga loh Pak. Saya nongkrong juga loh Pak.
Tinggal harus dipilih, nongkrongnya sama siapa, bicarakan apa, gitu loh. Hari apa ini? Tuh. Semalam, habis Isya, saya nongkrong sampai 1:30. Nongkrong juga. Ngobrol panjang juga. Bersama teman-teman juga. Namun, beda topik. Dari pelaku maksiat. Paham nggak maksudnya? Jadi ada teman yang salah, ada teman yang baik untuk menggantinya. Ada majelis salah, ada majelis benar. Ada wanita yang salah, bisa ditinggal, pindah kepada wanita yang halal. Jenis yang haram yang Anda lakukan itu bisa Anda tinggalkan dan pindah kepada jenis yang sama, namun halal. Kenapa harus yang haram juga gitu? Yang halalnya ada loh. Dan ini salah satu doa Nabi SAW. Ya Allah, cukupkan untukku yang halalmu agar aku tidak tertarik kepada yang harammu. Itu yang saya katakan tadi. Kalau sudah terbiasa yang haram, yang halal tidak dinikmati lagi. Tapi orang yang taat kepada Allah, dia bisa menikmati yang halal yang membuat dia tidak butuh yang haram. Jadi pahami? Wallahu a'lam. Maksimal sampai jam 11 tadi. 2 menit. Tambah 3 menit lagi, Pak? Boleh? Panas kayaknya nih. Bagaimana hukumnya jika seorang yang saya yakin dia berbuat maksiat, tapi dia menutupinya dengan bersumpah demi Allah? Kerjaan orang jangan terlalu kita sibuk. Dari dia, apa yang dia ucapkan, urusan diselesaikan, dan kita sibukkan dengan ketaatan. Terlalu sibuk kita itu hidup untuk menilai orang, melihat pekerjaan orang. Nggak selesai-selesai sampai mati, Pak. Percayalah. Kita itu disuruh Allah sibukkan dengan diri sendiri. Sibukkan dengan urusan sendiri. Sibukkan dengan kebutuhan kita sendiri, kemaslahatan kita sendiri, manfaat untuk diri kita. Adapun orang, Allah. Apakah kita wajib melakukan sholat taubat jika telah melakukan sebuah dosa besar? Taubat tak ada hubungannya dengan sholat. Taubat tak ada hubungannya dengan sholat. Taubat itu adalah 3 perkara. Yaitu, tinggalkan maksiat itu, sesali maksiat itu, punya tekad untuk tak akan melakukan lagi. Apabila 3-tiganya terpenuhi, maka taubat terpenuhi. Berarti dia sudah taubat. Apabila 3 poin ini dia kerjakan, dia benar-benar tinggalkan maksiat itu, dia benar-benar sesali perbuatan maksiat itu, dan di hatinya ada tekad untuk tidak mau melakukan lagi. Tapi kalau di hatinya masih ada tekad untuk akan melakukan lagi, berarti dia belum taubat. Kalau 3-nya sudah terpenuhi, dia sudah taubat. Maka taubat terpisah dari bab sholat. Hanya para ulama berbeda pendapat, apakah kalau orang sudah taubat, ada sholat namanya sholat taubat atau tidak? Itu khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan ada, sebagian mengatakan tidak. Namun, karena khilaf, saya mengatakan, ya kalau antum merasa bahwa ada sholat taubat, dan antum pernah dengar ulama bicara tentang masalah sholat taubat, ya silakan sholat taubat. Karena itu khilaf di kalangan para ahli ilmu. Ada yang mengatakan ada sholat taubat, ada yang mengatakan tidak. Setelah dia taubat, apakah ada sholat? Lihat bahasannya. Setelah dia taubat, apakah ada sholat? Itu bahasannya. Terpisah dia sebenarnya. Taubat, sholat. Jangan sampai saya berbuat maksiat, saya sholat. Setelah saya sholat taubat, berarti maksiat sudah diampuni. Bukan begitu. Jangan samakan sholat taubat dengan surat pengampunan dosa di agama seberang.
Samakan itu. Berbuat maksiat lalu sholat. Wah, taubat minta ampun. Berarti kalau sudah sholat taubat berarti yang tadi sudah diampuni. Enggak begitu bahasanya. Bahasannya enggak demikian. Yang kita tidak inginkan, seolah-olah sholat taubat bagaikan surat pengampunan dosa. Bahasanya adalah taubat, tinggalkan dosa itu, sesali dosa itu, punya tekad untuk tidak melakukannya lagi, berarti Anda sudah taubat. Kalau Anda sudah taubat, apakah disunatkan sholat? Wallahu a'lam. Contoh-contoh kemaksiatan apa saja, Ustaz? Ini pertanyaan terakhir. Contoh-contoh kemaksiatan apa saja, Ustaz? Seperti ini masih nanya, apa contoh kemaksiatan? Enggak salah nanya, antum. Negeri yang koyok kie. Negeri kayak negeri antum sekarang ini. Masih bertanya apa contoh-contoh, apa saja contoh-contoh maksiat? Terlalu banyak. Namun, ya dua secara umum. Secara ilmiah dua. Tapi contohnya banyak sekali. Dan banyak terjadi dan banyak kita saksikan. Namun kalau ingin kaedah ilmiah maka dua. Pertama, tak melakukan yang diperintahkan. Dua, mengerjakan yang dilarang. Itu kaedahnya. Tak mengerjakan yang diperintahkan. Diperintahkan untuk dikerjakan, tak dia kerjakan. Sholat, puasa. Hah? Apa Pak? Sedekah sunat, enggak. Yang wajib-wajib saja. Sedekah sunat. Zakat, puasa, haji, padahal dia mampu, tak dia kerjakan. Nutup aurat. Wajib menutup aurat, tidak dia kerjakan. Maka ini disebut tidak melakukan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang. Dilarang khamar, dilarang zina, dilarang khianat, dilarang dusta, dilarang bersumpah dengan nama Allah namun suatu kedustaan, dilarang macam-macam. Ya. Maka secara kaedah dia dua, meninggalkan yang diperintahkan untuk dikerjakan atau mengerjakan yang dilarang. Itu secara kaedah, namun contohnya terlalu banyak. Sampai maksiat di hati pun ada. Maksiat di hati misalnya, antum lihat, misalnya ini hanya misal aja ya, yang Anda tidak mengatakan, antum lihat Anda sekarang, lalu hati antum ngomong, Ustaz ini sok sulit banget. Itu udah maksiat. Itu udah maksiat. Karena dilarang su'uzon. Dilarang apa? Su'uzon. Ada yang seperti itu ya. Kalau ada seperti itu udah maksiat. Walaupun di pengajian seperti itu. Karena dilarang oleh Allah su'uzon. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya alladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhi banyak-banyak dzan. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena dzan itu sebahagiannya adalah dosa-dosa. Su'udzon sudah dosa. Itu sudah maksiat. Terjadi di masjid. Sebagaimana kita lihat ibu-ibu, wanita-wanita muslimah tidak menutup aurat, masuk masjid tanpa menutup aurat. Dia berbuat maksiat di rumah Allah. Setelah dia masuk masjid tanpa menutup aurat, baru dia pakai mukena, baru dia sholat. Setelah dia sholat, dia buka lagi mukenanya, buka aurat lagi. Mulai itu pakai cermin kecil itu biasanya. Di bedak-bedak gitu. Di dalam masjid, buka aurat. Berarti dia berbuat maksiat di dalam. Ini terlalu banyak maksiat. Contoh-contohnya terlalu banyak, maka kita tidak bicara detail contoh-contoh. Ambil kaedah-kaedahnya, akibat-akibatnya, banyak akibat lain yang belum bisa kita sampaikan. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan hati untuk memilih ketaatan dan memilih untuk tidak melakukan kemaksiatan. Allah Ta'ala alam, semoga Allah wafatkan kita semuanya di atas husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi